Selamat pagi seluruh pencinta channel petualangan anak kos. Selamat pagi dan tetap sehat selalu. Pagi hari ini saya baru bangun pagi. Tadi sudah bangun sih sebetulnya jam 5, kemudian subuh, kemudian kita seperti biasa baca-baca buku, kemudian juga jogging-jogging kecil supaya semangatnya luar biasa ya. Hari ini saya mau berangkat bekerja jam 8, biasanya saya sudah meluncur ke tempat kerja, dan hari ini kondisi cukup baik, cuaca cerah. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan silahkan komen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya, apalagi bagi para pejuang keluarga dan petualang kos ya. Kebetulan saya kos di Balikpapan di Kalimantan Timur. Kebetulan saya sudah sedang bekerja atau ditugaskan di kota Balikpapan. Pesan juga buat semua teman-teman yang ada di manapun berada, bahwa kita semuanya itu harus mengikuti apa yang menjadikan tugas daripada perusahaan kita ya. Buatlah kondisi memang cukup aman, nyaman, dan tentu itu menjadikan suatu berkah, menjadikan suatu hal yang akan lebih baik nantinya untuk ke depan demi kita dan keluarga. Dan ada beberapa tip ya yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya. Saya memang bertugas di luar daerah itu cukup lama ya, berkali-kali, mulai dari Balikpapan sendiri, Jawa Barat, di Bandung, kemudian di Jawa Tengah ya, ada di kota-kota seperti di Cirebon, kemudian di Semarang, dan ada juga yang di Bali ya. Semuanya juga saya sudah lakukan. Jadi memang pada awalnya memang cukup berat ya, tetapi ini kan menjadikan tanggung jawab kita sebagai karyawan, dan tentu ini harus kita jalankan dengan penuh semangat. Bagi keluarga, kalau misalkan bisa diajak ikut, ya mesti harus ikut. Tetapi kalau memang tidak, karena kebentur dengan kondisi anak sekolah dan sebagainya, atau meninggalkan rumah ya, atau menjaga rumah di tempat kita, yaitu mungkin kita bisa berangkat sendiri. Yang terpenting adalah komunikasi dengan keluarga tetap berjalan ya. Apa yang saya lakukan ya pada saat saya dinas di luar pulau, saya sudah memberikan informasi atau kebiasaan kepada keluarga, baik itu istri, anak saya, kemudian juga diri saya sendiri, bahwa kita juga punya komitmen untuk selalu berkomunikasi. Jadi biasanya setiap jam 8 malam kita kumpul untuk melakukan video call. Nah, di situ kita bisa saling berkomunikasi, menceritakan apa aktivitas yang ada sehari-hari yang tadi kita jalani ya. Jadi sobat kos dimanapun berada, saya pikir hal ini adalah jadi tanggung jawab kita. Dan ada juga pertanyaan juga nih, kenapa kok bisa menjalani dengan keikhlasan? Nah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Artinya semuanya ini juga menjadikan tugas yang harus kita jalani. Jadi bukan semata-mata kita hanya pergi ya, tetapi ini adalah salah satu tanggung jawab ya kita terhadap perusahaan. Dan tentu ini kan juga menjadikan suatu hal pengalaman juga buat kita ya. Menurut saya, teman-teman dimanapun Anda berada ya, jika perusahaan menugaskan kita untuk bertugas di luar daerah kita, prinsip saya dan saya menganjurkan buat teman-teman, yang pertama adalah ini bisa dijadikan sebagai penambahan atau tambah pengalaman di dunia luar. Artinya di dunia luar adalah di daerah di mana kita berada ya. Jadi kalau kita ditempatkan di dalam satu kota atau satu provinsi, tetap aja kita terima. Atau kita di dalam satu pulau, ya tentu apa salahnya kita juga melaksanakan tugas itu. Dan itu menjadikan suatu pengalaman, penambahan pengalaman kita ya dalam mengarungi negeri atau daerah orang. Dan yang kedua, kita juga bisa mengajak keluarga, sehingga keluarga itu mempunyai suatu pengalaman ya, berkomunikasi atau berinteraksi
dengan daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah disinggahin. Jadi akan menambah pengalaman juga bagi keluarga kita, baik istri maupun anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah ini bagian kita dalam mensejahterakan keluarga. Artinya ekonomi, kemudian penghasilan itu tetap berjalan ya dengan hal-hal tersebut. Nah, ada pertanyaan juga, kiat-kiat apa sih yang bisa membuat kita bisa menjalani itu? Yang terpenting tadi, satu adalah ikhlas ya, ikhlas. Ya, apapun pekerjaan kalau dilakukan dengan ikhlas ya, itu pasti hasilnya akan baik ya, baik itu buat kita, keluarga, juga buat perusahaan. Nah, sobat muda, nanti kita juga akan lihat bagaimana saya tinggal di suatu tempat kos ya. Kebetulan saya ada di kos di Kalimantan dan ruangan kos saya juga seperti ini ya. Ini dilengkapi dengan kitchen set, di mana saya juga bisa masak di sana ya. Ada kamar mandi, kemudian ada tempat tidur ya. Ada tempat tidur, dan ini semuanya bisa menjadikan kita sedikit lebih nyaman ya secara fisik ya. Jadi kalau kita bekerja kemudian kita istirahatnya juga cukup, ini kita juga bisa lebih nyaman. Nah Pak, kalau saya kosnya kurang baik bagaimana ya? Menurut saya kos itu tergantung dari kita mau baik atau tidak. Kalau kita bisa membuatnya nyaman, pasti akan lebih nyaman. Dan satu, sebetulnya bagi teman-teman yang saat ini bertugas di luar daerah ya, yang pertama adalah kalau bisa ya, kos itu kalian harus berada di tempat yang lebih dekat dengan tempat kerja kita. Dan yang kedua, tempat di mana kita mudah mencari makan ya. Dan yang ketiga juga kita dekat dengan bagaimana kalau kita sedang sakit ya, kita dekat dengan klinik ataupun rumah sakit ya. Nah, ini yang menjadikan kita lebih nyaman tinggal di kos daerah tertentu. Nah, yang selanjutnya itu banyak hal-hal, nanti kita akan bergabung lagi atau kita akan berbincang-bincang lagi berkaitan dengan kos ini atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita di luar ya. Tampilannya adalah saya bisa masak ya. Kebetulan saya juga suka masak ya. Ada beberapa channel saya di Abon Semar ya, atau di TikTok Aris Abon Semar ya. Ini juga kegiatan-kegiatan saya pada saat saya berada di kos ya. Sepulang kerja biasanya saya lakukan untuk memasak ya, kemudian bersih-bersih, dan ini adalah kegiatan rutinitas yang sudah kita lakukan dalam mengisi kekosongan waktu senggang pada saat kita pulang kerja ya. Dan tentu kita juga harus istirahat yang cukup tentunya. Baik, sobat kos dimanapun berada ya, petualangan anak kos cukup sekian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita akan lakukan atau kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya ya. Tapi ingat ya, bagi yang bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, kita bisa sharing ya, dalam sama-sama kita menjalani kehidupan sebagai anak kos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam anak kos.